yang menunjukkan atas bahawasanya iman itu tasdik di dalam hati, bukan iqrar dengan lidah, maka yaitu beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya mereka itulah yang disuratkan Allah di dalam hati mereka itu iman. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Dan lagi firman-Nya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap ia dengan iman. Surah An-Nahl ayat 106. Dan lagi firman-Nya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, artinya tatkala masuk iman di dalam hati kamu. Surah Al-Hujurat ayat 14. Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jamaah daripada Asy'ariyah, bahwasanya hakikat iman itu murakkab, artinya bersusun daripada dua perkara. Pertama, tasdik akan yang tersebut itu. Kedua, ikrar dengan lidah. Ikrar lidah dengan dua kalimah syahadah. Maka atas qaul ini, barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, padahal kuasa ia atas ikrar, maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin. Maka tiadalah ia daripada isi syurga, hanya adalah ia daripada isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah qaul yang kedua daripada dua qaul yang masyhur daripada hakikat iman. Maka atas dua qaul ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, dan tiada ia mengerjakan amal, maka orang itu mukmin jua, tetapi tiada sempurna imannya, lagi derhaka ia sebab meninggalkan amal. Dan jika dikerjakannya amal saleh, maka jadi sempurnalah imannya. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya, atau membuangkan mushaf kepada segala tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, atau mengata kalimah kufur, atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya, maka orang itu jadi kafir. Dan jika ditakdirkan ada baginya ikrar dan tasdik dan amal sekalipun, dari kerana bahwasanya syara', bukan syari', syara' baris di atas, syari' maknanya jalan, syara', dari kerana bahwasanya syara' menjadikan ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Alamat takzib artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama, maka jadi batallah pada syara' iqrarnya dan tasdiknya dan amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia, dan tiada kerana mengiktikadkan uluhiyah, padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik,
maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin. Hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir jua. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, naqal daripada kitab Muwaqif dan syarahnya. Kemudian kata musannif dan kata Mu'tazilah. Okey. Kita sambung lagi. Pengajian kita merujuk kepada kitab kita Tuhfatul Raghibin pada usul tahqiq. Nah, Walid, pada awal-awal pengajian kitab kita ini, Walid sebut sudah ya, salah satu dasar penting antara usuluddin dengan tahqiq, antara belajar usuluddin dengan tahqiq. Bukan tauhid ya. Kita ada 3 bahagian. Kita ada 3 bahagian. Tauhid, ya kan? Usuluddin, dan ketiga tahqiq. Dia bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi antara usuluddin dengan tahqiq, tahqiq dengan usuluddin. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang Walid kasih tahu sudah. Salah satunya adalah Walid kasih tahu awal itu hari apa? Apabila kita terlibat belajar usuluddin dan belajar tahqiq, artinya kita tidak boleh mentajsimkan. Yang kedua, tidak boleh tashbih. Dan yang ketiga, ta'atil. Nah, ini dasar pertama. Nanti sampai kepada perbincangannya, nah, hal-hal sebegini kita akan keluarkan ya. Nah, hari ini nomor 1 ya. Nah, dasar yang kedua hari ini ya. Tulis. Ahlussunnah wal Jamaah ya, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tajuk topiknya adalah pegangan ASWJ. Terkait dengan Allah. Ini pun terkait dengan Allah SWT juga kan. Nah, terkait dengan Allah SWT. So, Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dengan nafi dahulu dan kemudian isbat. Nah, nanti kita belajar nafi, nanti belajar isbat. Ini dasar ya. Nah, ayatnya bunyi begitu, kau mau mengayat macam mana itu terserah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dengan konsep nafi, konsep perkataan lupa tadi. Aku ni pun baru turun dari bulan ni, lupa sudah. Konsep ya. Konsep nafi, nafi terdahulu, nafi dahulu ya. Dan isbat kemudian, salah ayatnya. Nah, nanti baru kita belajar apa itu nafi, apa itu isbat, kenapa nafi, kenapa isbat, di mana nafi, di mana isbat, nanti kita belajar. Ya. Nah, konsepnya begitu. Nah, nanti aliran-aliran lain ini salaf dengan khalaf ini. Ini dua-dua pegangannya, salaf dan khalaf. Ahlussunnah wal Jamaah. Lain-lain, contohnya mujassimah, musyabbihah, muta'attilah. Nah, golongan-golongan ini berlain. Ya, termasuk Wahabi. Nah, mereka berpegang dengan ini boleh bagariskan, boleh cerita saja ya. Nah, mujassimah mempengaruhi Mu'tazilah. Ya, mujassimah mempengaruhi Mu'tazilah. Kemudian mujassimah itu ada 2 mujassimah, tidak silap, nanti boleh cek balik kan. Nah, jadi fahaman Tuhan bertangan berkaki seperti makhluk ini daripada mujassimah asalnya. Nah, jadi kemudian bawa sampai
moden sekarang Wahabi. Nah, Wahabi mereka faham begini juga. Faham menerima isbat dulu. Isbat kemudian nafi. Ya. Nah, hal ini nampak seperti kecil saja, tapi sebenarnya sangat mempengaruhi pemikiran. Nah, jangan tanya dulu tulis dan ingat dulu. Okey, jadi disekalikan dengan nota yang pertama itu hari. Tajsim, tashbih, ta'til. Nah, ini untuk orang-orang yang nanti mau jadi ahli usuluddin sangat penting. Kita sangat penting semuanya kan, usuluddin kah, fiqh kah, tasawuf kah, semua penting bagi kita. Okey. Okey, terus kita. Terakhir kita membincangkan qaul Imam Abu Mansur Maturidi, ya kan? Qaul ataupun hujjah Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, di sana ada 3 qaul. Musannif barangkali sengaja mendatangkan qaul Imam Abu Mansur Maturidi terlebih dahulu, walaupun pada hakikatnya di Nusantara kita kebanyakannya berpegang dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, kita mencari-cari saja apa alasannya. Kita terjumpa di dalam syarah-syarah lain mengatakan bahawa pada sisi orang-orang yang berpegang dengan qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala menjadikan qaul Imam Abu Mansur Maturidi itu sebagai perbandingan. Nah, manakala orang-orang yang berpegang dengan qaul Imam Abu Mansur Maturidi menjadikan qaul Imam Abu Hasan Asy'ari itu sebagai perbandingan. Nah, jadi rasionalnya betul. Memang kita dapat membandingkan apabila kita melihat kepada 3 qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, ya. Nah, sikit sebanyak Walid sudah membandingkannya. Nah, ini hari kita berjumpa terus. Okey. Nah, kita sambung. Inilah qaul yang mu'tamad. Nah, jelas sudah ya itu. Qaul yang mu'tamad daripada Abu Mansur Maturidi rahimahullah ta'ala pada hakikat iman. Nanti ada lagi qaul yang mu'tamad pada Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jadi kedua-dua qaul itu mu'tamad dan kedua-dua qaul itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Nah, okey. Inilah qaul yang mu'tamad pada hakikat iman. Adapun dalil, nah kemudian musannif mau menunjukkan kepada kita dalil yang menunjukkan bahawa atas bahawasanya iman itu tasdik di dalam hati, bukan ikrar dengan lidah. Ya kan? Jadi kalau kita merujuk kepada bukan qaul sekalipun, nah bukan qaul ya, ketika kita belajar tentang qaul Imam Abu Mansur Maturidi, nah sepakat saja Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi sepakat saja sudah, ya, bahwa tasdik itu, bahwa iman itu perkara hati, ya kan? Iman itu adalah perkara hati, perkara rasa dan perasaan, ya. Rasa dan perasaan yang ditambat, diikat, ya, dengan ilmu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang menjadi ikatan, tambatan atau tali temali yang mengikat pada hati kita itu adalah tasdik. Istilahnya adalah tasdik. Ya kan? Jelas itu? Nah, kamu orang belajar sudah semua itu. Okey. Jadi musannif mendatangkan dalil. Apa dalilnya yang menunjukkan bahawa iman itu tasdik dalam hati, bukan ikrar dengan lidah. Ya? Sekalipun orang banyak menjadikan ikrar dengan lidah itu sebagai ukuran kepada iman.
kan, menjadikan ikrar dengan lidah itu sebagai dalil kepada keimanan bahkan. Nah, dan kita berhujah sudah itu tidak benar. Ya, sama sekali tidak benar. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah itu menjadi dalil kepada iman, Firaun itu beriman ketika tenggelam dia, mau lemas dia, nah dia pun mengucap juga, dia pun ikrar juga kan. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah itu menjadi dalil, maka tidak ada ayat nifaq di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada ayat yang turun berkaitan dengan orang munafik di dalam Al-Quran. Betul kan? Nah, jadi mengucap 2 kalimah syahadah itu tidak termasuk di dalam hakikat iman. Nah, itu berdasarkan kepada qaul yang kita belajar sudah. Ya. Okey, terus. Jadi hakikat iman itu apa sebenarnya? Hakikat iman itu adalah tasdik di dalam hati. Nah, itu saja. Tasdik di dalam hati. Nah, tasdik artinya majas kita adalah tali temali yang menambat, yang mengikat di dalam hati kita, betul kan? Nah, apa yang kita tambat, yang kita ikat di dalam hati itu apa? Mesti ada sesuatu yang kita tambat, yang kita ikat di dalam hati, betul? Nah, yang kita tambat dan ikat di dalam hati itu terkait dengan Allah kesempurnaannya, begitu kan? Nah, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan af'alnya, atau kesempurnaan jalalahnya, kesempurnaan jamalahnya, kesempurnaan kamalahnya. Nah itu yang ditambat di dalam hati kita. Nah, itulah namanya tasdik. Tambat ya, ikatan tambatan. Nah, itu namanya tasdik. Nah, jika ada tambatan dan ikatan di dalam hati kita, maka tidak ada iman kita, karena tidak ada tasdik, ya kan? Nah, mau mengikat menambat macam mana kalau ilmu tiada? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya kan? Jadi apa yang mau ditambah? Nah, ketika itu nanti kita menambat fantasi, kita menambat mitos, kita menambat andaian, kita menambat sangka-sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama sekali tidak sah. Ya. Sama sekali tidak sah. Okey. Maka kata musannif, maka iaitu beberapa ayat Al-Quran. Musannif mendatangkan ayat Al-Quran menjadi dalil bagi menunjukkan bahawa iman itu tasdik dalam hati. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang disuratkan, ditulis oleh Allah di dalam hati mereka itu iman. Nah, jadi terang-terang saja ayat itu menyebut apa ya? Mereka itulah yang disuratkan, ditulis oleh Allah SWT di dalam hati mereka itu iman. Hati mereka itu iman. Fi qulubihimul iman. Nah, itu dalil yang cukup jelas menunjukkan bahawa iman itu terkait dengan hati. Sampai-sampai disebut, disuratkan, dituliskan oleh Allah di dalam hati. Nah, itu dalilnya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu dalil ya. Okey. Dalil itu adalah surah Al-Mujadalah ayat 22. Lagi? Dan lagi firman-Nya, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya tetap ia dengan iman. Nah, ini surah An-Nahli ayat 106 menyatakan hal yang sama. Hati tetap ia dengan iman. Nah, berarti iman itu perkara terkait dengan hati. Nah, dalil yang kedua jelas. Dan lagi firman-Nya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, artinya tak kala masuk iman di dalam hati kamu. Nah, masuk iman di dalam hati. Nah, terang-terang dalil ini surah apa? Ini surah Al-Hujurat ayat 14. Nah, jadi terang-terangan dalil ini menunjukkan iman itu perkara hati. Gitu kan? Nah, jadi sesiapa yang mendakwakan iman,
dengan ucapan dua kalimah syahadah, berarti tidak benar itu. Ya kan? Sesiapa yang menjadikan ucapan dua kalimah syahadah itu sebagai ukuran kepada iman, nah itu sama sekali tidak benar. Siapa yang menjadikan? Nah, hari ini orang menjadikan itu kan. Sampai-sampai tidak tahu dia hal-hal yang bersabit dengan keimanan. Tidak ada ilmu keimanan. Ya, tidak ada ilmu tentang iman, terkait iman. Nah, apalagi mau belajar. Sampai belajar agama nanti dapat apa? Belajar agama banyak nanti sesat. Nah, itu doktrin-doktrin yang coba ditanam di dalam pemikiran, ya kan? Dia tidak tahu bahwa tidak belajar agama itu sesat terus. Ya kan? Nah, jadi bertitik tolak daripada faham ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa iman adalah perkara hati. Ya kan? Sedang contents, isi kepada hati yang kita nanti tambat dengan tasdik, ikat dengan tasdik itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Dengan adalah ilmu tentang Tuhan khususnya, ataupun keseluruhan ilmu yang terkait dengan iman. Dengan betul kan? Nah, kalau kita ambil hal ini merujuk kepada Imam Abu Mansur Maturidi, nah yang kita nanti tambat di hati kita itu adalah rububiyah, uluhiyah dan ubudiyah. Nah itu. Nah, kan? Itu yang kita mau tambat, ikat teguh di dalam hati kita. Ya, dalam masa yang sama hati kita menerima ubudiyah Allah, menerima rububiyah Allah SWT secara sempurna. Menerima uluhiyah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan menjadikan diri kita ubudiyah kepada Allah SWT secara sempurna. Nah itu. Okey. Kemudian kata musannif, nah habis sudah tentang qaul Imam Abu Mansur, kemudian habis sudah tentang dalil. Nah, adapun dalil ini adalah dalil yang disepakati oleh sama ada aliran Abu Mansur Maturidi maupun aliran Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, pendek kata keseluruhan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dengan dalil ini. Ya kan? Nah, okey. Kemudian kata musannif, dan kata setengah ulama. Musannif mendatangkan perkataan kata setengah ulama. Nah, ini menggambarkan ada juga ulama yang berbeza, gitu kan? Contoh, Abu Hasan Asy'ari ada perbezaannya dengan Imam Abu Mansur Maturidi dari sudut Dari sudut istilah-istilah dalam metodologi dasar akidah. Nah, jadi itu perbezaan. Nah, nanti mungkin ada yang lain berbeza begitu begini dan sebagainya. Okay? Nah, adapun kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah jadi disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang pertama menyusun dan mengkitabkan, Nah, kalau mengkitabkan itu berarti mendisiplinkan, begitu istilah kita kan? Menyusun, mendisiplinkan dan mengkitabkan ilmu tentang iman atau tentang akidah. Nah, begitu. Nah, dialah orang yang pertama. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, kitab yang masyhur yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tentang akidah. Nah, Imam Abu Hanifah itu mengutip ilmu daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Sedang Imam Hasan al-Basri adalah pintu, ya, bainas sahabah wat tabi'in. Ya, Imam Abul Hasan al-Asy'ari Imam Hasan al-Basri, silap tadi. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, nah dia digelar dengan pintu
Pintu apa? Pintu ilmu. Antara sahabat dengan tabi'in. Ya, antara sahabat dengan tabi'in. Nah, gurunya yang utama adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sendiri. Guru kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi, beliau mengutip ilmu, mengambil ilmu dengan sanad yang sempurna daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya kan? Nah, kemudian dia menulis kitab terkait dengan ilmu akidah. Nah, kitab itu bernama Al-Fiqhul Akbar. Walaupun beliau kemudiannya menjadi mujtahid dalam fiqh, tetapi keilmuannya meliputi hadis, tafsir, sampai kepada akidah. Okey. Jadi ada pandangan-pandangan lain mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala merujuk 100% kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan, ada ulama yang meneliti dan mengatakan, mengkaji dan mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala kopi. Ya, kopi. Tahu tak kopi? Bukan K-O-P-I, C-O-P-I, kopi. Ya, cetak. Itu kan? Cetak daripada hujah-hujahnya itu seolah-olah dicetak daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, demikian juga Imam Abu Mansur. Ya, sisi lain, nah Walid pernah belajar kitab akidah yang dimetodkan oleh Abu Mansur Maturidi rahimahullah ta'ala. Nah, para musannif kitab itu kebanyakan mengatakan Abu Mansur seolah-olah mencetak daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya? Nah, jadi ini tidak mustahil kerana Abu Mansur maupun Imam Abu Hasan Asy'ari, nah mereka kemudiannya membawa akidah salaf. Ya kan? Mereka pada awalnya mendukung akidah salaf. Nah, tetapi mereka berada di zaman-zaman yang penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kekeliruan, dan kemudian wujudnya penyelewengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah dan sebagainya. Nah, mereka terpaksa menjawab persoalan-persoalan itu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya khalaf. Nah, itu faktanya. Okey? Okey. Jadi, dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah. Nah, katanya di mana? Sudah tentu di kitabnya kan? Sudah tentu di kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Okay. Dan jamaah. Jamaah artinya gambaran sekelompok manusia. Itu disebut jamaah. Nah, bukan seorang ya. Bukan seorang, berbilang itu. Daripada Asy'ariyah. Jamaah daripada Asy'ariyah, nah itu singkatan daripada ulama-ulama yang berpegang dengan aliran Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, nanti Walid kasih kamu orang, nanti kita punya printer okey, semua okey. Nah, Walid akan print siapakah ulama-ulama yang beraliran Asy'ariyah dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekurang-kurangnya kita tahu kan, kitab-kitab nama-nama mereka ada di sini semuanya. Kitab-kitab mereka ada di sini semuanya. Nah, berarti kita tahu. Kan? Nah, jangan siapa beraliran Asy'ariyah? Dr. Maza, Dr. Rora. Itu syaitan. Tahu tak? Nah, oleh tegas saja. Mengarut saja. Rantau sudah merujuk syaitan sudah dia. Dalam tugasannya itu hari. Nah, kalau di universiti tugasan begitu fail kosong saja, tahu tak? Nah, aku pun tahu, tengok dia pun dia bukan baca pun, dia bukan tengok pun, dia main letak nama saja.
Itu yang bahaya itu, rentau. Jadi Wahabi ikut-ikutan, tahu tak? Iblis sekerat, manusia sekerat. Bewak sekerat, babi sekerat. Mana boleh begitu? Kan? Kalau mau jadi babi, babi betul. Kan? Ha? Kalau mau jadi manusia, manusia betul. Ha? Okey. Jamaah daripada Asy'ariyah, nah artinya gambaran ulama-ulama yang berpegang dengan aliran Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, jadi bahwasanya hakikat iman itu murakkab. Nah, pendapat ataupun pandangan, nah boleh kemudian nanti kita sabitkan dengan qaul ya. Qaul Imam Abu Hasan Asy'ari katanya iman itu murakkab. Ya kan? Nah, qaul daripada Imam Abu Hasan Asy'ari ini bukan peribadi ya, bukan peribadi. Kata musannif jamaah. Nah, itu menunjukkan majority, menunjukkan sepakat, menunjukkan ijma'. Nah, itu kan? Menunjukkan ittifaq dan ijma'. Nah, itu. Nah, apabila datang daripada jamaah, jamaah itu adalah para ulama. Ya, para ulama yang berpegang dengan pandangan pandangan pun bukan metod Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya kan? Jadi sepakat pula dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya, tentang apa? Tentang hakikat iman itu murakkab. Hakikat iman itu murakkab. Artinya bersusun daripada dua perkara. Bersusun daripada dua perkara. Ya, bersusun. Nah, kemudian kita sebut tersusun, bersusun. Nah, itu istilah kita kan. Nah, itulah hakikat iman dalam arti kata yang lain menurut Abu Hanifah, menurut jamaah daripada Asy'ariyah. Nah, hakikat iman itu perlu bersusun, perlu murakkab. Murakkab dengan makna bersusun daripada dua perkara. Ya. Bersusun. Nah, istilah bersusun, nah, kalau dari atas, ini nomor satu, ini nomor dua kan? Faham tak? Ini bersusun ya. Ini nomor satu dan ini nomor dua. Ini nomor tiga, nomor empat. Itu bersusun. Nah, kalau di sana satu, di sini satu, itu tidak bersusun, betul? Nah, understanding, pemahaman perlu bermula dari situ. Ya. Nah, nanti dia mengaku beriman, tetapi dia tidak solat. Nah, itu berarti dia tidak menyusun di dalam dirinya kan? Faham kan? Nah, perkembangan nanti perlu faham begitu. Tapi belum sampai ini. Kita bercakap ini saja dulu. Ini budak mana? Aku tadi terkejut. 1, 2, 3, 4. Kau budak mana? Siapa? Oh, Atul. Aku pikirkan turun dari mana seorang lagi. Ada yang turun dari pokok petai, ada yang turun dari macam-macam. Okey. Nah, tadi aku sebut tentang bersusun ya. Nah, apa yang namanya tersusun, bersusun itu mesti bermula dari nomor satu, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi, menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, menurut Imam Abu Hanifah dan jamaah, ya. Nah, kita katakan kelompok Imam Abu Hasan Asy'ari, ulama-ulama Asy'ariyah, nah sepakat saja dengan Abu Hanifah mengatakan bahawa hakikat iman itu perlu kepada murakkab, perlu kepada bersusun. Nah, setiap yang namanya bersusun, tersusun, ya. Nah, ini hal penting sebenarnya. Setiap yang namanya bersusun, tersusun, nah mesti ada nomor satu, kemudian nomor dua, kemudian nomor tiga dan seterusnya. Okey? Nah, cuma hakikat iman itu tersusun, kata sepakatnya tersusun dengan dua perkara saja. Nah, begitu, ya. Dan lagi satu, apa yang kita sebut sebagai tersusun itu tidak boleh dipisahkan, ya, tidak boleh dipisahkan atau dicerai tanggal. Nah, itu istilah klasik ya. Nah, seperti mana kita belajar iman, Islam, ihsan. Begitu. Kan? Nah, diri kita di sini, kemudian Islam di sini, kemudian iman di situ. Nah, sama sekali tidak boleh terpisah. Nah, diri kita di sini, ya. Nah, mana boleh kita cerai tanggal, ya, iman dengan Islam. Katakan,
kita mengambil iman, kita tidak mengambil Islam, berarti kita menanggalkan Islam. Itu kan? Kalau kita ambil Islam, tidak mengambil iman, berarti kita menanggalkan iman. Nah, mana-mana satu pun yang ditanggalkan itu menyebabkan kita nifaq, kemudian kafir. Nah, jelaskah? Nah, jadi tidak ada cerai tanggal. Nah, sekarang kita dapat daripada fakta dasar ya. Ini fakta dasar. Kita dapat daripada fakta dasar bahawa murakkab. Nah, murakkab ini nomor 1 tasdik, nanti kita sebut di bawah. Nomor 2 ikrar. Nah, murakkab begitu. Ya. Nah, murakkab begitu tidak boleh dicerai tanggal juga. Nah, itu disebut sebagai murakkab, berarti dalam satu kesatuan. Ya kan? Nah, kalau ini dirujukkan kepada ini, nah tasdik itu iman, ikrar itu Islam. Ya kan? Nampakkah? Nah, siapa yang mentasdikkan, siapa yang terlibat dengan tasdik dan ikrar ini? Dirimu. Nampak sudah sekarang? Nah, kalau kamu orang semuanya ada dalam kepala saja, senang saja. Ajar semua sudah kan? Nah, sekarang mau cantum ilmu saja. Nah, di sini diri siapa? Sila. Nah, sila, kau yang perlu ikrar, kau yang perlu tasdik. Nah, itu. Ya, ketika itu hidupmu begini. Nah, ketika hidupmu begini, maka kau benar. Kau beriman. Tapi kalau hidupmu menyalahi, nah misalnya dirimu di sini, ya, nah kau ambil Islam saja. Iman kau tidak peduli, misalnya. Nah, ketika itu kau sudah memisahkan, ya. Nah, ketika kau memisahkan, nah di sana jadi nifaq. Yang hukum nifaq itu pada dasarnya adalah kafir. Jelas ya? Nah, begitu. Oke, jadi fakta yang sudah kita bincangkan secara dasar begini, begitu. Nah, sebenarnya ada di dalam tahqiq saja. Nah, inilah tahqiqnya. Tasdik, ya. Dia tidak menyebut kita di sini kan. Sepatutnya susunan yang ketiga itu adalah diri kita. Tetapi diri kita itu terlibat dengan ikrar, diri kita itu terlibat dengan tasdik saja. Paham enggak? Nah, begitu. Jelas ya? Kau paham Izi? Kau kena paham tak? Kau nanti jadi imam besar itu. Imam besar kerajaan Sulu. Nah, kau bergabung dengan kerajaan Sulu. Kan? Nah, nanti Sabah itu diserahkan kepada kerajaan Sulu. Nah, kau jadi menantu sultannya. Huh? Bolehkah? Okey. Jadi kata musannif, pertama tasdik hati akan yang tersebut itu. Nah, akan yang tersebut itu muraji'nya kepada tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma 'alima muji'ahu bihi min ad-din bid-darurah. Nah, jadi sama saja dalam hal ini Abu Mansur menerimanya, Abu Hasan Asy'ari juga menerimanya. Jadi jamaah Maturidiyah dan jamaah Asy'ariyah menerimanya. Sumber mereka adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jelas ya? Nah, maka atas qaul ini, nah qaul ini qaul siapa sekarang? Qaul siapa sekarang? Nah, qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Walaupun Fas menyebut Abu Mansur Maturidi. Kau sebut Imam Abu Mansur kan? Nah. Ini bukan qaul Imam Abu Mansur lagi. Qaul Imam Abu Mansur lepas sudah. Nah, kau tidak dengar bahawa Fas tadi Walid cakap. Kau mengelamun saja. Ingat siapa? Tiada. Nah, kau ni siapa dengan kami? Kami boleh makan kenduri. Nah, qaul Fas ya, Fas. Qaul Imam Abu Mansur. Nah, habis sudah pada muka surat 7. Ya, sebelum kita baca dalil-dalil itu. Nah, ini bermulanya qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, seperti Walid sebutkan di awal ketika kita membincangkan qaul Imam Abu Mansur.
Nah, qaul Abu Hasan Asy'ari ini keras, ya. Ada sedikit kekerasan, bukan keras dalam arti kata yang tidak bagus. Nah, keras itu sangat bagus, ya kan? Seperti tidak ada ruang-ruang yang boleh yang boleh membenarkan golongan-golongan munafik khususnya, ya, mendakwakan keimanan. Nah, itu. Nah, kita lihat. Maka atas qaul ini, nah ini murajaknya ataupun ayatnya kembali kepada Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Jangan nanti kamu orang terpinga-pinga ini siapa punya qaul pula. Ya kan? Barang siapa ada tasdik di dalam hatinya. Barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, nah yang tersebut itu ai tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi min ad-din bid-darurah. Nah itu. Ya. Maka atas qaul ini barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah. Ya. Ada tasdik pada hatinya, tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar. Sedangkan dia tidak mengikrarkan dua kalimah syahadah. Padahal kuasa ia atas ikrar. Padahal dia boleh berikrar. Ya kan? Dia boleh berikrar. Tetapi dia tidak mau mengikrarkan. Maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin. Nah, jadi di situ yang menunjukkan bahawa kerasnya Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala, dan ini menjadikan orang-orang munafik khususnya pada ketika itu. Nah, apalagi yang menyeleweng, yang begitu, yang begini pada ketika itu, nah tidak mempunyai ruang, ya, tidak ada ruang untuk menyatakan iman dalam bentuk-bentuk pembohongan sekalipun. Kenapa? Karena ikrar itu, karena tasdik itu urusan hatimu dengan Allah SWT. Kami tidak melihatnya. Dan kami perlu melihatnya pada ikrarmu. Nah, jika engkau tidak bersedia untuk berikrar, sedangkan kau mampu berikrar, nah itu engkau tidak beriman pada zahir, engkau tidak beriman pada batin. Nah, ini berbeza dengan Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullah taala, gitu kan? Nah, pada sisi Imam Abu Mansur Maturidi khususnya kaul yang kedua, gitu kan? Dan kaul yang ketiga juga. Ya. Pada sisi Imam Abu Mansur Maturidi, kaul yang kedua, nah ada ikrar, tiada tasdik. Mukmin dia pada batin, tidak mukmin dia pada zahir. Betul kan? Nah, kaul yang ketiga, ada ikrar, tiada tasdik. Kaul yang ketiga, nah itu munafik. Tetap kafir hukumnya. Jelas kah? Kau baca kami ini, kau baca berapa kali semula? Sekali, malam belajar itu saja. Nah, lepas itu tiada lagi. Nah, mana mau ingat begitu, Pak? Aku ni lepas belajar saja itu malam ku hafal, ku mula hafal sudah. Ngongang. Itu pun ku lupa-lupa juga. Nah, kau tidak tengok terus sama saja kamu orang, Pak. Nah, bukan saja tengok, bukan saja ku hafal, aku buat plan lagi. Begini. Kan? Mungkin kamu orang otak Imam Syafi'i. Kan? Nah, cepat bah kamu orang alim. Okey, Pak. Maka katanya, maka tiadalah. Yang tadi jelas ya? Ada pertanyaan enggak? Maka atas qaul ini, barang siapa ada tasdik, maka atas qaul ini ai Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu ai tasdiqun nabiyina ila akhirah. Tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah. Padahal kuasa ia atas ikrar, dia boleh mengikrarkan. Berarti boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Sengaja dia, begitu kan? Maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin, katanya. Orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin. Nah, kita belajar sudah.
Hukum zahir yakni pada pengetahuan manusia. Hukum batin pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum zahir pada sisi manusia. Hukum batin pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar sudah itu. Ya. Jadi qaul Imam Abu Hasan Asy'ari sangat jelas. Kau ada tasdik, nah itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Itu kan? Apabila kau tidak ada ikrar, nah pada sisi Imam Abu Hasan Asy'ari zahir tidak beriman, batin pun tidak beriman. Batin tidak beriman, zahir pun tidak beriman. Ya, di situ sedikit berbeza dengan Abu Hasan dengan Abu Mansur Maturidi. Itu. Okey. Maka tiadalah ia daripada isi syurga. Nah, orang begini dia tidak menjadi ahli syurga. Ya. Dia tidak akan menjadi ahli syurga. Hanya adalah ia daripada isi neraka. Bahkan ia akan menjadi isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kan? Kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, dia ada tasdik. Ya betul dia ada tasdik. Tetapi dia tidak murakab. Ya kan? Murakab dengan apa? Murakab dengan ikrar. Itu. Penjelasan itu, nah sekarang kamu nampak sudah. Ya? Karena dia tidak menyusun tasdiknya itu dengan ikrar. Nah, ikrar itu bukan ukuran kepada keimanan. Ya betul. Memang bukan ukuran kepada keimanan. Kalau ikrar itu bukan ukuran kepada keimanan, nah salat pun bukan ukuran kepada keimanan, betul? Nah. Tetapi murakabnya itu perlu, ya. Susunannya itu perlu. Begitu. Jadi kalau dikaji, dihalusi, sama saja Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Sebenarnya, kan? Cuma ada sedikit keringanan, ada sedikit kelompangan pada Imam Abu Mansur Maturidi berbanding Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, kerana itulah kenapa dan mengapa qaul Imam Abu Hasan Asy'ari lebih disepakati oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, itu. Okey, terus lagi. Jadi katanya tiadalah ia daripada isi syurga, hanya adalah ia daripada isi neraka. Kekal di dalamnya ai neraka selama-lamanya. Nah, orang itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Kerana ada tasdik, tidak ada ikrar saja. Jadi murakab menurut Imam Abu Hasan Asy'ari itu jelas maknanya itu. Kemudian katanya inilah kaul yang kedua daripada dua kaul yang masyhur daripada hakikat iman. Nah, inilah kaul yang kedua. Kaul yang mana yang kita baca ini? Yaitu qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, dari sudut susunan ya, dari sudut susunan kitab, maka ini disebut sebagai qaul yang kedua. Nah, mungkin ada saja kitab-kitab yang lain nanti, nah dikatakan ini qaul yang pertama, manakala qaul yang kedua ialah qaul Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullah ta'ala. Jadi dari sudut sesuai saja dengan kita. Ya, kenapa? Kerana qaul Imam Abu Mansur Maturidi itu banyak. Ya kan? Qaul Imam Abu Hasan Asy'ari itu sedikit, jadi dibandingkan saja. Okey. Maka atas dua qaul ini, nah ini kesimpulan saja. Ini kesimpulan oleh musannif. Babit ya di kitab kamu orang. Jadi yang qaul Imam Abu Hasan Asy'ari itu yang mana? Yang kita baca itu. Nah, itu saja qaul Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Sama saja dengan apa yang disepakati oleh Imam Abu Hanifah. Kan? Nah, maka atas dua qaul ini, nah sepakat sudah, adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Nah, jadi amal soleh, dengan kata musannif, amal soleh itu jadi syarat sempurna iman, bukan rukun iman. Kan? Nah, amal soleh sebutnya di sini. Amal soleh. Nah, kita belajar sudah ya, amal terbahagi kepada berapa bahagian. Siapa mau jawabnya? Rentau. 3, nah kau sebut satu persatu, bah. Sebut dengan suara jantan.
Kenapa seorang mau jadi perempuan juga? Kau teriak-teriak. Hmm. Hmm. Nah, rantau bilang amal terbagi kepada 3. Kau ingat Faz? Ingat? Betul? Nah, pandai kau. Nah, kau ingat ya? Nah, balik mau Mimi yang cakap. Mimi, kau cakap keluarkan suara jantanmu juga, Pak Mimi. Amal terbagi kepada berapa? 3. Nah, apa itu Mimi? Amal fardiyah, kedua amal jariyah, ketiga amal nafilah. Nah, kita minta sila. Kau tafsirkan satu persatu sila. Kau tafsirkan satu persatu. Nah, yang dinamakan amal fardiyah itu apa? Yang dinamakan amal jariyah itu apa? Yang dinamakan amal nafilah itu apa? Nah, supaya kita faham, nanti senang kita menjelaskan fakta-fakta selanjutnya. Itu saja. Mesti ada perbezaan kan? Jadi kalau begitu amal nafilah itu apa? Amal disunatkan. Dan amal jariyah? Ya, mengalir macam mana? Nah, jadi hukumnya bukan sunat di situ. Jadi amal jariyah itu hukumnya apa? Kau menggunakan istilah hukum kan? Nah, amal fardiyah itu amal yang difardukan atau yang diwajibkan. Kau menggunakan istilah hukum betul. Nah, sekarang amal nafilah itu apa? Amal nafilah itu amal yang sunat. Okey, wajib ada sudah, sunat ada sudah. Sekarang amal jariyah itu apa? Nah, kau sendiri terperangkap. Kau yang buat perangkap, nah kau itu perangkap. Nampak tak? Nah, jadi jangan kau menggunakan hujah hukum. Ya, melainkan kau sandar saja. Adapun amal fardiyah itu adalah amal-amal yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekiranya tidak dilakukan berdosa dan boleh membawa kepada murtad. Nah, contohnya begitu. Dengan kau sandar, bukan kau menghukum, jelas kan? Nah, tadi kau menghukum terus. Disiplin itu pun kamu orang perlu belajar, tahukah? Ya. Jangan kita menghukum. Kita bukan layak menghukum. Mufti-mufti Malaysia ini pun tidak layak menghukum. Semuanya mufti politik saja itu. Bukan mufti dari sudut disiplin ilmu, tahu tak? Tapi bila dia orang berada di tempat mufti, nah dia orang pandai semua serba-serbi sudah. Kan? Apalagi kita, faham sila? Nah, kita jangan menghukum. Kita menyatakan hukum. Nah, begitu. Terus. Kasih selesai. Ya, dari awal bah. Kau cakap macam kau cakap depan 1000 orang bah. Kau ustazah ketika itu. Nah, kau bercakap macam kau mau bercakap macam kau bercakap dengan budak darjat 2 kah? Yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dinafi. Nah, kau mau tambah ayat itu pun kau susah saja sila. Kenapa kau? Terus. Nah, kau kutip semua yang Walid cakap. Nanti kalau orang tanya, dari mana kau dapat ni? Walid cakap. Nah, itu saja kan. Keluar bagi sila, keluar. Bawa otak kau, pikiran kau keluar daripada skop Walid cakap. Ini adalah ilmu, ini adalah hujjah. Nah, begitu. Ya kan? Nanti kamu orang bawa-bawa, siapa cakapnya? Walid cakap. Itu Walid cakap, ini Walid cakap. Ilmu kamu orang di mana? Nah, itu. Nah, terus.
good. Bagus. Dari mana kau dapat hujah itu? Tiba-tiba hantu masuk ke kau saja. No, ini beruniknya silsilah. Tahu kah? Dia boleh masuk hantu, dia boleh keluar hantu. Nah, ketika tiada hantu, dia blur saja, mau cakap apa pun dia tak tahu. Nah, ketika hantu masuk pada dia, nah dia boleh cakap. Kan? Nah, okey. Kaulina. Amal jariah. Nah, lepas sila. Kan? Jadi hukum kepada amal jariah itu apa? Nah, kau cakap begini mah. Menurut ulama, hukum terhadap amal jariah itu, baru kau cakap apa? Nah, jangan hukumnya wajib, hukumnya sunat. Jangan. Menurut ulama, nah begitu. Nah, terus yang ketiga mizi. Amal nafilah. Nah, itu saja. Allah. Nanti kalau kau cakap begitu, kalau dalam majlis yang besar, orang banyak akan tanya kau lagi. Jadi orang tidak faham. Dengan kau perlu menggunakan ayat yang mudah difahami oleh orang. Kan? Tidak apa-apa. Terus. Jadi, atas dua qaul ini adalah amal soleh. Amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Nah, jadi kalau kita perhatikan kepada, kita menyebut 3 jenis amal tadi ya. Kan? 3 amal tadi. Jadi amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Jadi yang mana, amal yang mana jadi syarat sempurna iman? Nampak tak? Ya, walaupun di sini tidak dibincangkan, tetapi Walid bincangkan supaya kita nanti faham. Ya, amal soleh, nah semua itu amal soleh kan? Amal fardiyah, amal jariyah, amal nafilah, nah itu semua amal soleh. Bahkan dalam hujah-hujah para ulama kita, ya, kita tidak dikategorikan sebagai orang soleh jika tidak ada pada diri kita amal fardiyah, amal jariyah dan amal nafilah. Nah, itu kan. Ya, kita tidak akan dikategorikan. Karena orang soleh itu adalah orang yang menerima seluruh bentuk amal, ya, selama mana seluruh bentuk amal sesuai dengan ketetapan cara. Nah, contoh amal fardiyah. Dia menerima amal fardiyah itu secara fardu. Amal jariyah, nah dia menerima amal itu walaupun sunat, walaupun sunnah, gitu kan? Nah, dia menerima amal jariyah itu sebagai sesuatu yang dituntut, yang diminta oleh Allah SWT. Faham tak? Dan dia menerima amal nafilah itu sebagai sesuatu yang mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Nah, itu orang-orang soleh. Jadi orang soleh, nah istilahnya soleh, jika buang orang istilahnya soleh, maka yang namanya amal soleh itu adalah rangkuman ketiga-tiga amal itu. Betul? Nah, mana mungkin dikategorikan sebagai soleh satu orang yang mendirikan yang wajib. Nah, yang sunat dia tolak, yang jariah dia tolak misalnya. Tidak mungkin kan? Bakhil, kedekut, tak hidung masin. Nah, tidak suka buat jariah, amal jariah misalnya. Kan? Nah, sisi lain tidak suka amalan-amalan yang sunat. Yang sunat dan sunnah bilang bid'ah itu, bid'ah ini dan sebagainya. Mana mungkin soleh begitu. Ya? Nah, itu fakta itu sangat jelas. Nah, jadi pada keseluruhannya amal soleh yang menjadi
syarat sempurna iman adalah nafilah dengan jariyah. Nah itu. Ya kan? Adapun amal fardiyah itu bukan syarat sempurna iman. Itu tarkib daripada iman. Itu susunan daripada iman. Ya. Paham enggak? Walaupun bukan hakikat iman, tapi tarkibnya. Nah itu bahasa. Itu bahasa ataupun istilah Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Itu susunannya. Ya, jelas ya? Kalaupun kau tidak mendirikan dengan anggota badanmu, kau menerima solat itu dengan hatimu. Nah itu kewajiban. Nah itu tarkibnya. Paham enggak? Walaupun kau tidak melakukan puasa itu, tapi kau menerima hukum puasa itu dengan hatimu. Nah itu susunannya. Nah dalam bahasa mudah, ya, kita belajar tentang tarkib ya, tasdik dengan ikrar ini. Nah, kita belajar tentang Imam Abu Hasan Asy'ari sekarang. Nah, jadi kita tasdik, kita ada tasdik di dalam hati. Nah, tasdik itu ya terkait Allah. Nah, tasdik itu terkait Allah. Ya. Kemudian kita ada ikrar. Ya. Nah, ikrar itu terkait dengan agama. Nah, jadi ini dalam lingkungan yang sama. Faham enggak? Ya. Dalam satu lingkungan yang sama, dalam satu ikatan yang sama. Berdasarkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, kalau berdasarkan Imam Abu Mansur Maturidi, nah ikrar itu kita jangan campur ya. Berdasarkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, nah ada tasdik, perlu ada ikrar. Nah, ikrar di sini terkait dengan fardiyah tadi. Yang kita bercakap fardiyah tadi kan? Nah, terkait dengan yang fardiyah itu. Paham enggak? Ya, terkait dengan yang fardiyah. Nah, ini bermaksud yang wajib itu tidak boleh ditolak, tidak boleh dinafikan. Selanjutnya mesti ada di dalam rasa dan perasaan kita. Mesti terikat, tertambat di dalam rasa dan perasaan kita. Nah, itu. Ya kan? Jadi dalam tasdik itu menambat dalam rasa dan perasaan kita, ya, kita mengikat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini isunya rasa dan perasaan. Ya. Nah, jadi rasa dan perasaan kita menambat Allah di dalam rasa dan perasaan kita, dan kita menambat agama di dalam rasa dan perasaan kita. Nah, itu. Ya kan? Jadi ikrar yang dimaksudkan di sini bukan terkait dengan agama itu. Ya kan? Kau menjadi Islam. Nah, terkait dengan agama Islam itu. Paham enggak? Nah, sekarang kita mau menyatakan keislaman kita macam mana? Tentu dengan ucapan 2 kalimat syahadah kan? Nah, itu saja. Nah, boleh faham enggak? Yang tidak jelas kasih paham, kasih tahu ya. Boleh mau hal-hal ini jelas. Kita mau melangkah jauh lagi. Okey. Maka atas 2 kauli ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman juga, bukan rukun iman. Nah, kalau amal soleh itu jadi syarat sempurna iman, bukan rukun iman, amal soleh yang mana? Amal soleh yang jariyah dan nafilah. Ya, bukan amal soleh yang fardiyah. Amal soleh yang fardiyah itu kau nafi, kau murtad. Nah, batal imanmu. Kau tolak, kau jadi kafir. Nah, batal imanmu. Nah, jelas itu kan? Nah, okey, kenapa? Karena itu adalah agama. Ya, karena itu terkait dengan agama. Pun begitu, tidak bermakna kau tidak salat itu kau jadi kafir, tidak. Ya, kau tidak salat, kau tidak sampai jadi kafir. Kau tidak puasa, kau tidak sampai jadi kafir. Nah, sepakat ulama itu mukmin yang asli, beriman tapi bermaksiat kepada Allah. Ingat? Tapi apabila disabitkan dengan agama, nah, ketika itu batal. Nah, itu fakta-fakta jelas. Okey. Maka kata musannif, maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik. Nah, ini huraiannya, huraian daripada musannif, ya. Nah, dia menggabungkan dua-dua qaul itu. Sekarang dia memberi kesimpulan.
Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, nah murajaahnya tasdiqun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasdiqun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ringkaskan apa? Lina. Pelit ajar sudah kan? Tasdiqun nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid-darur. Nah, itu panjang ceritanya. Bunyinya panjang, terjemahannya panjang. Nah, kuali teringkaskan sudah. Apa? Ah, panjangnya kok terjemahan panjang itu, Bang. Pendek saja Walid ajar. Ya. Apa rantau? Tenang saja. Menerima Nabi secara sempurna. Ya kan? Menerima Nabi dengan sempurna. Menerima Nabi secara sempurna. Nah itu. Kan? Jadi yang pendek itu pun perlu ada juga. Kan? Nanti kau mengajar orang tua-tua kebingungan saja. Apa? Nah pakai yang pendek itu. Tahu tak? Okey. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, nah aikan saja dah. Aikan menerima Nabi secara sempurna. Nah tidak perlu panjang-panjang kau tulis. Ataupun kau aikan kepada apa. Begitu. Dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah. Dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah. Kan? Nah orang itu ada tasdik dan ada padanya ikrar dua kalimah syahadah. Nah jadi tarkibnya sempurna sudah itu, susunannya sempurna sudah. Dan tiada ia mengerjakan amal, ya, tetapi dia tidak mengerjakan amal. Maka orang itu mukmin jua, ya kan? Disebut sudah tadi, orang itu mukmin jua, tetapi tiada sempurna imannya. Dia mukmin, tetapi tidak sempurna imannya. Nah. Jika tidak sempurna imannya, apa? Lagi derhaka, ya, lagi derhaka. Derhaka ai maksiat. Ya, derhaka bahasa Melayu, bahasa kita. Bahasa Arabnya disebut asi. Asi. Nah itu. Kemudian maksiat itu orang yang derhaka, kan? Tiada sempurna imannya, lagi derhaka ia sebab meninggalkan amal, ya kan? Dan jika dikerjakannya amal soleh, nah jika dikerjakannya amal soleh, maka jadi sempurnalah imannya. Nah bila dia mengerjakan amal soleh, nah apa arti mengerjakan amal soleh? Nah dia menerima fardiyah, dia menerima nafilah, dia menerima jariyah dengan sempurna. Nah kemudian dia mengerjakan, ya, tuntutan-tuntutan di sebalik kalimah syahadah itu, ya kan? Dia mengerjakan tuntutan-tuntutan di sebalik kalimah syahadah itu. Nah itu termasuk amal sudah, amal soleh sudah disebutkan tadi. Nah ketika itu sempurnalah imannya. Nah setakat itu, ya kan? Nah sebab itu ahli sunnah wal jamaah dalam hal berdasarkan kepada fakta ini, nah ahli sunnah wal jamaah tidak semudah-mudah menghukumkan orang kafir. Ya, tidak semudah-mudah menghukumkan orang syirik, bid'ah dan sebagainya. Dalilnya itu sudah hujahnya, ya kan? Nah, dia ada tasdik, nah dia ada ikrar, kemudian dia tidak ada amal, nah dia tetap beriman, ya kan? Nah, begitu saja. Okey. Walid terasa mungkin kamu orang nanti keliru di sudut mana ya? Kalau Abu Mansur Maturidi mengatakan ikrar dua kalimah syahadah itu bukan. Kalau Imam Abu Mansur Maturidi mengatakan ikrar, siapa yang ada ikrar, siapa yang ada tasdik, siapa yang ada ikrar, mukmin dia pada zahir, mukmin dia pada batin. Jadi poin besar Imam Abu Mansur Maturidi adalah mukmin pada zahir, mukmin pada batin. Nah itu saja. Ya kan? Kemudian datang Imam Abu Hasan Asy'ari, dia mengatakan tarkib. Iman itu perlu tarkib. Tarkib apa? Tarkib dengan tasdik dengan ikrar. Nah, di sana ya, bukan gambaran ikrar itu sebagai
syarat kepada iman, bukan? Faham tak? Nah, ikrar itu kau menerima agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Tasdik itu ialah kau menerima Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kau menerima Allah, kau tidak menerima agama Allah. Mana betul di sana? Faham tak? Nah, ikrar itu dari sudut menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Kau mengikrarkan menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi jangan ada kesilapannya. Nanti kamu orang heran, Abu Mansur pun sama saja. Tidak sama. Ya. Nah. Terus. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan. Nah, di sini pandangan, kedua-dua pandangan. Abu Mansur pun ada ini, Abu Hasan Asy'ari pun ada ini. Nah, Abu Mansur juga dalam qaul yang ketiga, kan? Abu Mansur dalam qaul yang ketiga. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari dalam satu qaul itu juga sepakat semuanya. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan, ada ia barang siapa tadi, ya? Ia barang siapa, kan kita mula dengan barang siapa, kan? Nah, ia barang siapa, tidak kira siapa. Ya, tetapi jikalau ada ia, ai barang siapa mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, ya, mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan seperti sujud bagi berhala. Nah, kita bincang sudah. Sujud bagi berhala. Betul kan? Nah, dengan ikhtiarnya ai dengan sengaja. Dengan ikhtiarnya ai sengaja. Ya. Tetapi jikalau ada ia barang siapa, ia ai barang siapa mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, pekerjaan ai perbuatan. Pekerjaan ai perbuatan. Itu. Mengerjakan pekerjaan ai perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya. Nah, sujud bagi berhala kita bincang sudah. Betul kan? Nah, ada dua versi di sana. Dengan ikhtiarnya ai dengan sengaja. Atau membuangkan mushaf ai mushaf kepada segala tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, sama saja. Membuangkan mushaf pun kita bincang sudah, ada dua jenis. Ya kan? Nah, aku mau tanya apa? Jenis membuang mushaf. Nah, siapa ni? Fas. Membuangkan mushaf ada berapa jenis? Nah, apa? Yang pertama, nah, oleh sebut yang pertama, kau pun pertama, jam di situ. Kenapa? Ada dua jenis, satu bentuk membuangkan mushaf. Ini berdasarkan kepada fakta-fakta para ulama. Kenapa? Nah, oleh tengok kau jangan tengok sana, tengok sini. Kau cerita saja. Nah, rugi bermasa fas ambil masa yang begitu banyak. Nah, Mimi. Pertama apa? Soalan Walid adalah Walid kasih soalan yang cantik-cantik begitu ya. Nah, kau beri gambaran membuangkan mushaf. Nah, apa gambarannya? Kita belajar sudah ada dua gambaran di situ. Satu ada sudah di sini. Nah, lagi satu. Kau kasih jelas, Bang. Nah, meninggalkan atau tidak mengikut Al-Quran begitu. Nah, pertama tidak mengikut Al-Quran itu. Yang kedua, kalau kabut saja. Aku baca bah, kau cakap bah. Boleh suruh kau cakap.
Ha? Mana aku tahu kau yang cakap, aku tanya soalan itu pada kau kan. Nah, Walid tanya dia tanya Walid balik. Ini budak-budak ini macam mana ni? Nah, sekarang kau ulangkan. Walid tanya semula ya. Nah, berikan gambaran bentuk ataupun gambaran meninggalkan apa ya? Apa tadi? Membuang mushaf. Nah, Walid tidak baca ayat ini kasih habis. Kalau baca kasih habis, nah itu satu gambaran, kan? Nah, berikan gambaran, bentuk atau gambaran membuang mushaf. Nah, kalau ayat itu seperti mana dibincangkan oleh para ulama. Nah, aku tambah ayat kasih pening lagi kan. Nah, kau susun semula. Sekarang pertama apa? Nah, pertama meninggalkan Al-Quran. Jadi kau tahu dari mana meninggalkan Al-Quran ini perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir? Ha? Kau tahu dari mana? Ha? Dalilnya apa? Dalil. Nah, kalau Walid ini Wahhabi, mana dalil. Bid'ah saja kau. Kan? Nah, ha? Ha? Kau cari pasal saja, Mimi, kau tahu tak? Walid tanya dalil saja itu. Kau merujuk kepada nanti kau pening saja. Kau belum hafal lagi, kau belum ingat lagi, kau belum masak lagi dengan qaul itu. Nah, kau cuba menurut Imam Abu Mansur Maturidi nanti kau jadi tanghun kepala kau, tahu tak? Nah, dalilnya yang Walid hadis yang kita baca, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kalau kau boleh baca dalil, jika kau tidak boleh baca dalil, ada hadis baginda Nabi SAW, mafhumnya, maksudnya. Nah, begitu saja bah. Kau ni mungkin malu orang perempuan saja bah. Kami orang jantan-jantan ni semua ingat saja tu kan. Ya betul bah Miji kan? Kan. Okey. Nah, jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya, ini perlu penerangan lagi, kau diterang sudah kan? Nah, atau membuangkan mushaf kepada segala tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, ya, atau mengata kalimah kufur. Mengata kalimah kufur di sini maksudnya mengucapkan sesuatu yang boleh menyebabkan jadi kufur. Nah itu. Atau mengata ai mengucapkan kalimah-kalimah tertentu yang boleh menyebabkan jadi kufur. Nah, nanti kita belajar lagi ke depan. Banyak kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan jadi kufur, ya. Jadi kufur, nah kemudian jadi kafir, batal iman kita. Atau mengata kalimah kufur atau barang sebagainya, atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya. Berarti musannif mau cerita itu banyak di sini, tetapi dia carry forward kepada lagi akan datang kenyataannya. Nah, itu pada fasal yang kedua. Ya, nanti kita belajar fasal yang kedua. Nah, di sana kita akan jumpa perkataan yang menyebabkan jadi kafir, perbuatan yang menyebabkan jadi kafir, fikiran yang menyebabkan jadi kafir, perasaan yang menyebabkan jadi kafir. Nah, semua kita akan bincang satu persatu sesuai dengan kitab ini. Nah, kalau mau lagi banyak dalam itu, Majmu' Syarah Mu'azzam, ya kan? Nah, okey. Kata kemudian maka orang itu jadi kafir. Nah, ya kan? Nah, jika ada perkara-perkara yang mengkafirkan, sabit perkataan, perbuatan, ada berapa jalur? Ada 5 jalur kan? Nah, ada 5 jalur yang boleh menyebabkan jadi kafir, ya kan? Jalur perbuatan,
jalur perkataan, jalur i'tiqad hati. Nah, ada dua lagi yang diklasifikasikan sebagai perkataan juga, yaitu berbantah-bantahan dan bersendagurau. Ya kan? Nah, berarti ada 5 saluran yang boleh menyebabkan batal iman kita, batal Islam kita, jadi kufur kita dan jadi kafir kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita. Ya. Nah, jadi kesimpulan setakat ini ya. Nah, ada tasdik, ada ikrar, tetap jadi kafir apabila melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir. Nah, itu. Jelas ya? Nah, ini sama saja dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Mansur Maturidi menyatakan hal ini dalam qaul yang ketiga. Nah, sila baca Mizi dengan suara jantannya qaul yang ketiga Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, kita mau membandingkan. Kelakuan orang munafik, maka orang itu bukan mukmin pada batin terhadap ketiadaan batin dan dia di dalam akhirat daripada isi neraka, kekal di dalamnya kerana kufurnya itu tetapi dia dihukum. Kau baca kasih betul. Kalau koma kau kena ikut koma. Tempat berhenti kena berhenti. Kau tidak boleh baca macam syair. Kau ini baca macam syair saja. Nah, terus. Dan dia di dalam akhirat daripada isi neraka. Kekal di dalamnya kerana kufurnya itu tetapi dia dihukumkan mukmin pada zahir. Dihukumkan mukmin pada zahir dua kerana ada ikrar. Maka diperlakukan atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu, dan tiada dihukumkan atasnya pada zahirnya dengan kufur, melainkan ikrarnya seperti. Kau ini baca kasih betul bodoh. Melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atasnya disabit ikrarnya, seperti sujud bagi berhala dan membuangkan mushaf kepada tempat yang najasa. Maka pada ketika itu dihukumkan atasnya dengan kufur dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Jadi jelas kan? Nah, qaul Imam Abu Mansur Maturidi yang ketiga, nah, menyatakan bahawa ada tasdik ada ikrar ataupun ada kedua-duanya, ya, ada tasdik, ada ikrar. Tiada tasdik, tiada ikrar. Apa tadi? Ada tasdik, ada ikrar. Ada tasdik, tiada ikrar. Tiada tasdik, ada ikrar. Nah, itu tiga qaul kan? Nah, jika ada perkara-perkara yang mengkafirkan, jika berlaku perkara-perkara yang mengkafirkan, tetap dihukumkan kafir. Nah, itu qaul Imam Abu Mansur Maturidi, betul? Nah, jadi qaul Imam Abu Mansur Maturidi ketika di situ, nah, sangat kuat. Dan sekarang kita gandingkan pula dengan qaul Imam Abu Hasan Asy'ari, sama saja. Betul kan? Nah, sekiranya ada perkara yang mengkafirkan, maka tetap dihukumkan dengan kafir. Jelas ya? Tinggal lagi kita belajar nanti apakah perkara yang mengkafirkan itu. Nah, itu saja. Okey, terus kita habiskan.
Dan jika ditakdirkan ada baginya ikrar dan tasdik dan amal sekalipun. Nah, itu ayatnya. Ya. Dan jika ditakdirkan artinya jadi kafir tadi kan? Ada perkara-perkara yang mengkafirkan tetap jadi kafir, ya. Jika ditakdirkan ada baginya ikrar, 1, 2 tasdik. Nah, kalau tersusun tasdik, ikrar dan amal sekalipun. Nah, berarti sempurna orang itu. Ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Sempurna sudah. Nah, ada perkara yang mengkafirkan tetap jadi kafir. Nah, Masya Allah. Jelas ya? Kalau begitu kita perlu belajar kan apa perkara yang mengkafirkan. Takut-takut kita yang melakukan perkara yang mengkafirkan itu. Ya, sama ada dengan perkataan kah, dengan perbuatan kah, sebagainya. Nah, oke. Dari kerana ai oleh kerana. Nah, dari kerana ini bahasa lama ini. Dari kerana mata. Nah, tu. Kan? Bahasa lama tu, Pak. Nah, jadi oleh kerana saja. Dari ai oleh kerana bahawasanya syara' bukan syari', ya. Tadi boleh sebut tidak? Syari' maknanya jalan. Syara' itu. Kan? Ataupun syara' maknanya ketetapan, peraturan. Nah, itu. Ya. Bahawasanya syara' menjadikan ai menetapkan. Syara' itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu disebut syara'. Itu dasar kita belajar ya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka itu disebut sebagai syara'. Ya. Nah, jika tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tidak boleh disebut syara'. Disebut apa? Qanun. Ingat ya. Nah, nanti kalau kamu orang mengajar fiqh, nah itu penting. Nah, lampu merah di jalan raya itu tidak boleh disebut syara'. Kau langgar, kau tidak pakai tali pinggang keledar, nah itu tidak boleh disebut syara'. Kau kena saman polis, nah tidak boleh disebut sebagai syara'. Dan begitulah hal-hal yang lain. Ya, kau curi jagung, kau kena tangkap masuk jail, nah itu tidak boleh disebut sebagai syara'. Yang boleh disebut syara' ialah apa saja yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul. Nah, adapun yang bukan daripada ketetapan Allah SWT dan Rasul, nah itu boleh disebut qanun. Ya, dalam konteks ilmiah, ya, qanun. Ya, nah itu. Okey, bahwasanya syara' menjadikan ia perbuatan mengkafirkan. Nah, jadi kena rajin sikit dhabit ni. Ia ai perbuatan yang mengkafirkan itu. Nah, menjadikan ia akan pekerjaan tersebut. Nah, ada ayatnya. Menjadikan ia akan pekerjaan tersebut. Nah, itu perbuatan yang mengkafirkan tadi. Alamat ai tanda. Alamat ai tanda. Takzib. Tanda takzib. Takzib daripada perkataan kadzaba. Kadzaba yukadzibu takziban. Ya. Nah, ini pakai wazan apa ni? Takzibun, taf'ilun. Nah. Fi'al mudhara'ah. Pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Artinya, apa arti takzib? Takzib artinya tanda mendustakan. Ya. Takzib itu artinya tanda mendustakan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah menetapkan bahawa kekufuran itu, tanda-tanda kekufuran ataupun kekufuran itu, ya, jika ada kepada orang yang mengaku beriman dan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, jika ada tanda-tanda kekufuran, nah itu berarti syarak telah menetapkan itu tanda takzib. Nah, itu tanda takzib atau itu tanda mendustakan. Nah, siapa yang didustakan? Nabi, katanya. Tanda mendustakan Nabi. Ya. Jadi kita belajar sudah bahwa tasdik itu mesti berdiri dengan menerima Nabi secara sempurna, gitu kan? Nah, ini tanda mendustakan Nabi. Nah, apabila ada tanda mendustakan Nabi, nah di situ
disabit menerima Nabi dengan tidak sempurna. Faham tak? Nah, itu. Artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama. Nah, Nabi datang membawa kepada kita agama. Kita mendustakan Nabi, berarti kita mendustakan agama. Nah, di sana yang Walid sebutkan tadi. Ya. Ikrar dua kalimah syahadah itu bukan dilihat dari sudut rukun Islamnya, tetapi dari sudut menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Faham tak? Nah. Tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia. Nah, apa yang Nabi datang? Nabi datang bawa apa kepada kita? Agama. Nah, artinya apabila kita mendustakan Nabi, berarti kita mendustakan agama. Nah, di sana yang Walid sebutkan bahawa kita tidak dalam kehidupan, dalam hidup kita ini tidak boleh terputus hubungan dengan Allah dan dengan agama. Nah, itu. Ya. Dalam kehidupan kita ini, nah, tidak boleh terpisah dengan Allah, terpisah dengan agama. Nah, jika terpisah dengan keduanya, nanti kemudaratannya tidak lain melainkan syirik, nifaq dan fasik. Nah, itu. Okey. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Nah, ketika itu maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Batal ini perkataan syariat ya, perkataan syarak ya. Sah lawannya batal. Kan? Nah, tidak sah iman artinya batal iman, begitu. Ya. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Jadi musannif menyusun dengan syarak dengan batal ikrar, betul tak? Kan? Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Kenapa? Kerana perkara pertama yang akan batal adalah ikrar. Ya. Kemudian kita belajar sudah dalam qaul Imam Abu Mansur Maturidi pun sama saja dengan sabit daripada ikrarnya. Bukan kan? Faham tak? Nah, ketika kau mengikrarkan syahadah sebagai tarkib, sebagai susunan kepada tasdik itu tadi, nah, kau mengakui menerima agama. Faham tak? Nah, ketika kau menerima agama, berarti kau perlu menerima Nabi dengan sempurna. Kenapa? Karena Nabi lah yang mengajar kepada kita agama. Faham tak? Nah, sebab itu kemudian dikatakan bahawa agama tidak terpisah daripada Nabi. Ya, ketika kau mau menjalankan agama, kau perlu mengikut Nabi. Ya, kau jangan menjalankan sesuatu yang sabit dengan agama padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Nabi tidak pernah menunjukkannya. Nabi tidak pernah mengikrarkannya. Sebagainya. Betul kan? Nah, jangan. Misalnya kau mau sembahyang 5 waktu, nah kau nanti bakar kemian dulu baru boleh sembahyang 5 waktu. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah, itu namanya bid'ah. Kan? Nah, cuma paham kita lain. Paham kita bid'ah itu ada kategorinya. Berbeza dengan Wahabi itu. Fahamannya bid'ah semua dalalah. Dia hari-hari buat bid'ah tidak dalalah. Kan? Walid marah saja dengan Wahabi ya. Aku marah sebab merapu-rapu saja. Mutaakhir ini merepet-repet saja. Alhamdulillah lepas solat bid'ah. Merepet-repet saja kan. Okey. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya. Nah, batal pada syarak ikrarnya ay batal agama. Nah, itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Sesiapa yang putus ay batal agamanya. Wa may yartadid, irtadda, yartaddu. Kemudian disebut dengan murtad. Nah, murtad itu artinya batal agama. Jangan sampai tidak tahu murtad itu apa. Murtad, ustaz, murtad, ustaz. Bunyi macam ustaz saja kan? Nanti dia terjemahkan murtad itu ustaz. Murtad artinya batal agama. Ya. Wa may yartadid minkum, nah itu. Sesiapa yang putus ay batal agamanya, an dinihi daripada agamanya, fayamut bawa sampai ke mati, wa huwa kafir, maka dia mati kafir.
Faulaika habitat amaluhum, maka sekalian amalnya musnah, binasa, habitat amaluhum. Faulaika habitat amaluhum fi dunya wal akhirah. Amalnya di dunia dibatalkan, tidak dikira, nah sampai akhirat pun tidak dikira. Wa ulaika ashabun nar, dan dia akan menjadi ahli neraka, isi neraka. Hum fiha khalidun, dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, justru itulah kita perlu belajar, mengenal, memahami apa perkara yang boleh membinasakan iman kita, membatalkan agama pada diri kita. Jelas kan? Nah, itu. Ini orang suruh belajar mau lari. Suruh lari tidak mau. Okey. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya pertama, ya. Jadi kalau dibincangkan apa perkara apabila berlaku kerosakan, kebinasaan iman pada seseorang, apakah perkara pertama yang batal? Nah, perkara yang pertama batal adalah ikrar. Berarti batal agama. Faham kan? Nah. Kemudian dan tasdiknya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua batal adalah tasdiknya. Baru kemudian batal tasdiknya. Dan amalnya. Nah, yang ketiga batal sekalian amalnya. Berarti tidak berguna lagi, tidak terpakai lagi sudah. Kan? Nah, semuanya itu yang Allah sebut dalam Quran, faulaika habitat amaluhum. Maka ke atas mereka binasalah sekalian amal. Amal yang sudah dikerjakan pun binasa, amal yang dikerjakan kemudian selepas rosak agama pun, batal iman pun binasa. Ya, tidak memberi faedah apapun. Nah, itu kita belajar sudah. Ya. Kalau kau mau solat, kau perlu mengucap 2 kalimah syahadat. Itu belajar sudah kan? Nah, jika tidak memberi makna apapun. Sama saja. Jika kita mendirikan solat dalam keadaan ikrar kita terbatal, nah mana mungkin memberi makna apa kepada kita? Nah, itu jelas faktanya. Okey. Dengan alamat yang tersebut itu, dengan alamat tanda yang tersebut itu. Nah, tanda yang tersebut itu kita sebut sudah sekurang-kurangnya 3 didatangkan oleh musannif. Sujud bagi berhala, kita bincang ada 2 jenis. Nombor 2, membuang mushaf. Ya, nah kita bincang sudah ada 2 jenis. Ya kan? Satu tinggal mushaf, lagi satu meninggalkan daripada mengikut Quran. Nah, lagi satu ambil mushaf baling, ya, menghina mushaf misalnya. Nah, itu satu jenis. Ada 2 jenis kita bincang. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya dikatakan oleh musannif nanti dibincangkan pada fasalnya, gitu kan? Lagi akan datang kenyataannya. Nah, jadi siapapun yang melakukan hal-hal yang menyebabkan jadi kafir, nah itu menjadi tanda kepada rusaknya ikrar agama di situ ya, dan rusaknya tasdik. Nah, Walid pun lupa tadi. Jadi dhabitnya di sini tadi ya, ikrar di sini adalah agama.